3 pemain telah disetujui oleh anggota DPR, dan salah satunya adalah Ole Romeni, yang siap menjalani sumpah WNI pada tanggal 8 Februari mendatang. Namun tak sampai di situ saja, demi bisa mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia lolos ke Piala Dunia, PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir masih mengupayakan segala cara untuk menambah pemain keturunan baru. Dan setelah Ole, kini PSSI sedang mengebut proses Jero Redwood dan juga Pascal Strike. Karena jika keduanya bisa bergabung sesuai rencana, jelas akan membuat lini tengah dan lini depan timnas semakin mewah dan bukan hal mustahil bagi timnas untuk konsisten tembus level dunia. Di sisi lain, melihat manuver gila-gilaan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, tim-tim Asia, terutama lawan timnas di grup C babak round 3 seperti Australia, Cina hingga Bahrain, merasa was-was dengan power yang dimiliki oleh mantan Presiden Inter Milan tersebut. Melihat gimana perjuangan timnas Indonesia untuk menggapai mimpi ke panggung dunia, walah, asli, beneran berat banget. Mulai dari direcoki sama para haters dalam negeri yang coba membuat situasi keruh, kemudian bergabung di grup neraka. Plus jangan lupa, kita masih punya urusan sama Bahrain beserta AFC. Ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Di tengah segala hal berat yang terjadi pasti. Di situ akan ada jalan buat Indonesia melangkah lebih jauh. Dan untuk sekarang ini, please banget gak usah terpengaruh sama media-media ataupun pihak-pihak yang cuma ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Fokus saja sama hal-hal yang terkait perkembangan tim nasional. Karena gak tahu kenapa makin kesini kok makin ngeri aja gitu loh. Pelatih baru belum kerja udah diserang. Pun begitu dengan para pemain diaspora yang ikutan diserang. Padahal harusnya di momen-momen seperti inilah kita harus bersatu demi kepentingan timnas Indonesia. Toh kalau timnasnya maju, kita juga kan yang bangga. Dan suka nggak suka nama besar Patrick Kluivert sejatinya mampu kok untuk menarik minat pemain grade A agar semakin mantap join ke timnas. Dan menurut jurnalis Belanda, Danny van Laar, dalam waktu dekat akan ada nama-nama yang sudah masuk daftar Kluivert yang mana diantaranya adalah Jero Redwood, Ian Maatsen, dan juga Pascal Strike. Namun yang sudah dapat dipastikan bakal bisa main di bulan Maret mendatang adalah Ole Romeni. Striker milik Oxford United itu baru saja mendapatkan restu dari anggota DPR RI dan tinggal menunggu disumpah saja. Bergabungnya Ole Romeni sendiri diharapkan bisa menjadi daya gedor di lini serang timnas Indonesia. Karena seperti kita tahu, kalau selama ini kelemahan timnas Indonesia berada di sektor lini serang. Karena Indonesia memang darurat striker house goal seperti Bambang Pamungkas dan juga Boaz Solosa. Dan jika melihat sikon yang ada, tentu saja dengan kondisi timnas sekarang yang dilatih oleh nama besar seperti Kluivert serta diisi juga dengan pemain-pemain yang secara level berkualitas, diyakini membuat peluang Pascal untuk join ke Indonesia sangatlah terbuka. Terlebih di timnas Belanda, Ronald Koeman sama sekali belum tertarik memanggil dirinya. Maka dari itu, sama seperti Kevin Dix, keputusan bermain untuk Indonesia adalah yang paling realistis. Apalagi melihat kekuatan timnas Indonesia serta peluang untuk lolos ke Piala Dunia juga ada. Bukan tak mungkin Pascal bakal memantapkan hati untuk menjadi WNI. Bukan apa-apa, pemain sekelas Maarten Pas, Marcel Gers, dan Jait Ses yang secara kemampuan dan usia sangat bisa menembus timnas Belanda, tapi lebih memilih gabung Indonesia.
Berarti kan emang ada sesuatu yang menarik, kan gitu? Apalagi sekarang timnas Indonesia dilatih oleh sosok seperti Kluivert beserta 3 asistennya yang tak kalah mentereng namanya di Belanda, yakni Alex Pastoor, Danny Lanzet, dan Gerard Vandenberg. Serta jangan lupa, sorotan dari media yang begitu besar membuat timnas Indonesia selain dinilai sebagai tim paling progresif, juga sebagai tim terseksi di kawasan Asia, hingga membuat siapapun pemainnya juga otomatis kena sorotan besar. Nah, jika Pascal bisa ikutan join, bukan gak mungkin loh pemain lain seperti Emiliano Jonathans, Jayden Oosterwolde, hingga Ian Maatsen akan lebih mempertimbangkan Indonesia. Ya, sekarang waktunya kita berandai-andai. Kalau semisal Pascal Struijk ini masuk, maka sudah pasti gak cuma value timnas yang naik, tapi levelnya pun juga naik gitu loh. Dilansir dari Transfermarkt, Pascal diketahui sangat bisa bermain di berbagai posisi, mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Yang mana artinya itu jelas akan sangat berguna dan memudahkan pelatih dalam membentuk skema A, B, ataupun C. Intinya di atas kertas, dengan skuad semacam ini, bahkan harusnya kita sangat bisa bersaing di level Asia untuk kemudian melangkah konsisten ke level dunia. Dan harusnya dengan kualitas pemain yang ada, kebobolan dengan cara konyol seperti saat melawan Cina di Qingdao sangat-sangat bisa dihindari. Intinya, dari sisi teknis maupun non-teknis, Pascal akan benar-benar memberi nilai tambah di timnas Indonesia. Ditambah lagi dengan Jairo Redwood yang punya kemampuan untuk menyeimbangkan lini tengah, dan duetnya bersama Tom Hea akan cukup mengejutkan calon lawan timnas di sisa laga babak round 3 mendatang. Tim-tim Asia mulai respect ke Indonesia. Dengan segala perubahan yang ada di skuad Garuda Merah Putih di awal tahun 2025 ini, membuat tim-tim Asia mulai respect dan gak ingin menganggap remeh timnas Indonesia lagi. Ya, tahu kok, meski ranking FIFA Indonesia masih di angka 126 dunia, tapi jika dilihat dari kedalaman skuad, Indonesia beneran gak main-main untuk saat ini. Banyak pemain-pemain yang menjadi andalan timnya di kasta tertinggi Liga Eropa, sebut saja Jayden Sess, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, hingga Mads Hilgers. Dan gak ada salahnya kalau tim-tim Asia kini mulai menaruh respect ke timnas Indonesia. Indonesia incar 1 tiket final ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, dengan segala perubahan yang ada sekarang, mulai jelas langkah yang akan diambil oleh Pak Erick Thohir, di mana mereka ingin membawa Indonesia finish di peringkat kedua, sekaligus menemani Jepang untuk amankan 1 tiket final ke Piala Dunia 2026. Apalagi jika melihat peluang yang ada saat ini, Indonesia sangat berpeluang besar. Dan laga versus Australia di Sydney Stadium akan jadi pembuktian yang sesungguhnya. Karena jika berhasil mencuri 3 poin atau 1 poin, maka peluang Indonesia untuk amankan peringkat 2 makin terbuka lebar. Dan terlepas dari apapun, semoga dengan apa yang telah dilakukan oleh PSSI bisa membawa Indonesia terbang ke panggung dunia.
Apalagi dengan manuver yang tak pernah ada hentinya, akan membuat skuad Indonesia makin kuat lagi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.